Enggak, HP di sini. Gimana? Ini enggak jelek, Mbak. Enggak bagus. Aku kan keluarin aja sih. Bagus. Itu udah itu. Nah. Rambut lupa lu kalau buat yang benar. Dah. Mukanya gimana? Aku nggak tahu kan ini yang materi-materinya. Gimana bukanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru barengan anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke, yang pertama-tama selamat datang kembali di channel Yeni Lestarina. Salah, ternyata ada perubahan nama, sekarang namanya jadi Rina ya. Nah, ketemu lagi sama gue nih Rina, dan sekarang gue ditemenin sama Gue ini adanya Mbak Rina, adik sepupu lah gitu ya. Sip. Terus suka dipanggilnya, ya sebenarnya nama asli gue Syifa, cuma emang dia kadang tuh manggil gue tuh Siplong gitu. Siplong. Mau tahu nggak Siplong itu apa? Sipa Plongo. Emang anjay, padahal mah enggak. Gue pinter kok, enggak pelongo gitu. Kita sini mau ngapain, Plong? Mau ngapain sih? Gue aja nggak tahu ini. Gue diajak ngapain sama dia, gue nggak tahu. Kita di sini tuh kayak mau bahas topik ya. Topik-topik itu ada di sini nih. Di dalam sini ada 10 topik. Nanti kita ambil 10 satu topik ini dari sini, nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, pertama nih Pak. Ambil dulu Pak. Kita langsung aja ya, nggak usah banyakan cacicu gitu. Satu nih. Apa ini? Oh, kenangan. Lihat nggak? Kenangan. Kayak berarti ini ada unsur-unsur masa lalunya gitu ya. Aduh. Iya, masa lalu banget gitu. Ya, udah kenangan. Yang pertama, menurut Sipa itu kenangan itu apa? Apaan anjay, itu tuh kenangan itu masa lalu yang menyakitkan ya. Apalagi tuh kalau kenangan yang paling indah itu ya emang kenangan paling menyakitkan sih gitu. Enggak apa ya? Ya pokoknya kenangan itu emang menyakitkan. Kalau buat gua kenangan itu sesuatu yang nggak perlu dilupain sih. Mau itu menyakitkan, mau itu bahagia, itu nggak perlu dilupain. Iya sih. Perlu yang buruk dijadiin pelajaran, yang baik dijadiin ya kenangan baik berarti kan. Coba sih Pak, kenangan baik deh, baik dulu. Kenangan baik yang pernah ada itu apa? Ya kebersamaan sama keluarga, apalagi sama mama sih. Apalagi mak gue udah almarhumah gitu ya. Ya, kayak gimana contohnya dong, kasih contoh. Contohnya ya, perkumpulan bersama keluarga itu kan kenangan baik ya. Terus bercanda sama keluarga itu kenangan baik. Itu gue kangen banget sama yang kayak gitu sih. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue itu kenangan buruk sih, yang buruk atau baik ya? Baik lo, buruk dulu. Nah ya selalu, kan kita mirip ini random. Baik dulu deh. Yang baiknya itu, kenangan baiknya itu pernah dicintai sampai segitunya. Terus kalau misalkan kalau tentang keluarga itu kenangannya banyak sih. Kalau keluarga mah kita pernah jalan-jalan, kita pernah healing kemana aja gitu. Kayaknya senangnya banyak deh. Terus kalau sedihnya itu kayaknya kehilangan seseorang yang nggak bisa kita temuin lagi, itu yang paling sedih. Berarti yang udah masuk ke akhirat gitu. Iya, yang kayak gitu. Jadi, nah, selain kenangan baik nih kan ada kenangan buruk sih Pak. Kenangan buruknya apa? Tadi kan baiknya kumpul sama keluarga, senang-senang. Terus kalau kenangan buruknya? Ya
emang sejauh ini tuh emang kehilangan sih, kehilangan, apalagi kehilangan itu tuh emang buat selamanya gitu. Iya Emang sih. sih, ya. Memang kehilangan itu kenangan paling menyakitkan. Tapi pelajaran yang bisa diambil dari kehilangan apa? Ya intinya tuh kita harus tetap bisa ngejaga sesuatu dengan baik, karena apalagi kalau misalkan dia udah sesuatu itu tuh udah kayak berjasa banget gitu buat kita. Ya pokoknya lu harus kayak apa sih namanya ya, ya intinya tuh kita harus ngejaga baik sesuatu hal gitu, apapun itu, karena kalau emang kita udah kehilangan suatu hal itu, ya udah itu nyakitin banget sumpah. Tambahin ya, kalau menurut gua pelajaran yang bisa diambil dari masa lalu yang kurang baik, sebelum kita kehilangan sesuatu, kayaknya kalau kita pengen nyampein rasa sayang ke seseorang atau kita mau nyampein sesuatu yang pengen disampein, Ya, kayaknya lebih baik itu langsung disampein dan nggak usah nunggu ntar-ntar, karena umur itu nggak ada yang tahu. ya benar. Sedangkan kalau kenangan baiknya itu, pelajaran yang bisa diambil itu, ya kalau bahagia ya jangan terlalu bahagia, kalau misalkan sedih juga jangan terlalu sedih, karena bahagia kemarin kita bahagia, hari ini itu bisa langsung ada aja gitu. Iya. Karena hidup kayaknya kalau lurus-lurus aja itu terlalu easy banget gitu. Anjay. Easy banget kalau easy. nggak ada itunya. Ayo kita Terlalu ambil apa aja. ya? Apa? Terlalu kurang menantang gitu. Iya, kalau misalkan gak ada apa-apanya tuh kayak easy sekali. Jadi harus ada lukanya, Iya. harus ada sedihnya, harus ada bahagianya, harus ada diselingkuhinnya kan? Emang. Cinta-cintamu emang dia mah. Emang kayak gitu. Ayo kita udah belum? Oke, next ya. Kita next ya. Kita buka lagi. Nah, Oke, ini kita dapat apa ya? Coba gua lihat. Nih yang tadi kenangan ya, kenangan. Oh, sahabat. Oke, Kebon ya. kita bahas topik Coba sahabat ya. kasih tahu. Sahabat. Oh, sahabat. Dah. Taruh bentar, kita cut dulu. Situ apanya gendut anjir? Oke. Sahabat ya. Sahabat. Terus Sahabat Sipam. Sahabat itu apa sih buat Sipah? sahabat itu kalau bagi gue itu tuh inspirasi ya. Dia itu inspirasi dalam menjalankan hidup gue gitu. Soalnya dia tuh kayak keluarga kedua buat gue. Jadi yang siap buat diajak susah, seneng, bahagia gitu. Susah, seneng, bahagia, suka dan duka gitu. Sampai yang masalah-masalah yang pokoknya yang udah campur aduk banget, bahkan tuh kayak dia tuh lebih bisa ngerti gue daripada keluarga gue sendiri gitu ya. Jadi ya keluarga kedua gue gitu. Terus dia juga kayak apa ya namanya ya, ini ntar dikat nih. Gak usah, nggak ada cut sini, nggak ada no cut edit. Anjing. Makanya kita real aja, udah real, nggak ada Enggak, no ya edit. Allah, demi Allah ini gue agak bingung nih ya kalau misalkan dia ajak apa namanya langsung gitu nih kayak gini, tiba-tiba ditanyain gitu, gue bingung pengen ngomong apa. Udah nih, kalau Ya, kata pokoknya gue nih, sahabat. Nah, Sahabat itu menurut gue, sahabat itu kayak tong sampah. Sahabat itu tong sampah terbaik. Jadi segala sesuatu yang nggak bisa kita ceritain ke keluarga, ke teman-teman gitu, itu kayaknya tuh sahabat dari tempat meluapkan itu yang paling baik sih kayaknya. iya, Udah gitu terkadang itu apa yang jadi saran sahabat itu bisa bener-bener kayak buat kita juga kayak oh iya baik gitu. Coba nih, lu pernah gak nih misalkan lu lagi deket sama cowok nih, terus sahabat lu bilang jangan sama dia, tapi lu tetap sama dia, pasti akhir-akhirnya nggak baik. Betul. benar. Ya Iya. pasti kayak gitu, emang kayak gitu. Emang kayaknya insting Ya. sahabat tuh kalau sama itu kayak langsung klop aja gitu. Emang gue baru ngerasain itu sih. Gue tuh ya pokoknya ada cerita, emang gue tuh lagi deket sama cowok, nggak deket sih, emang guanya yang ngedeketin gitu ya. Bukannya gatel apa gimana, emang gue suka sama dia. Gue tuh kalau suka tuh emang belak-belakan gitu kan. Nah gue cerita nih ke temen gue ya kan, Temen apa sahabat? sahabat Nah. gitu, cewek, sahabat gue cewek satu doang. Nah, terus Dia ngomong udah
dia tuh cowok brengsek, udah lu nggak usah deketin gitu. Ternyata bener. Gila, keren banget sih sahabat tuh. Sahabat lo berapa? Ya sahabat sih banyak sahabat gue banyak. Berarti beda sama gue, sahabatku cuma ada ya paling bisa dihitung jari 2 atau 3 lah, nggak begitu banyak. Kalau teman sih banyak, tapi kayaknya kalau sahabat itu cuma kayak beberapa doang gitu. Kalau lagi, kalau kak nih, kalau sahabat gue lagi nonton ya, kalian terbaik banget sumpah, Ini gue nggak tahu ya, nih sahabat gue nonton apa nih enggak nih. Nonton lah pasti kali. Ya. Semoga. Boleh sebutin ya namanya siapa aja? Ya yang paling ini sama gue nih ya, yang bener-bener paling deket gitu dari kecil, yang bener-bener maksudnya yang bener-bener selalu menginspirasi gitu ya, yang pokoknya yang bener-bener apa yang disampaikan ke dia itu selalu bener ke gue itu ya cuma Audita Hamidah gitu. Mana Audita Hamidah, coba mana. Gila, itu dia keren banget. Tapi lo semua nih yang nonton, lo juga sahabat-sahabat gue kok. Iya, I love you semuanya. Kalau lo pengen sahabatan sama gue, lo bisa nge-DM gue. Nanti dia ditaruh di linknya ya di bawah ya. Iya, nanti ditaruh. Nah, kalau gue nih sahabat gue, sebenarnya sih ada beberapa ya, cuman yang paling sering diajak cerita itu kayaknya Liana Muharlin, paling the best banget emang Liana. Nih dengerin nih Li ya. Kita itu dari sahabatan dari SMK. Pembahasan kita dari yang awalnya itu masalah-masalah kayak yang receh-receh lah, kayak pelajaran MTK belajar bareng, terus kayak di rumah berantem sama ibu, sama orang tua, sama adek gitu-gitu. Nah, kalian bayangin ya, sekarang itu pembahasannya udah gak kayak gitu lagi. Pembahasannya, Li, kira-kira nanti kita udah menurut kamu tuh aku udah siap belum ya buat nikah gitu. Ntar kalau gak kayak gitu, Li, untuk anak yang kayak begini nih kita butuh proses pengajaran yang kayak gimana ya gitu. Itu kayak pembahasannya tuh udah makin kesini tuh kayak makin renggang gitu. Bukan renggang sih, makin serius aja gitu. Cuman perbedaan dari dulu itu kayak sahabatan juga nggak melulu bakal kayak baik-baik aja gitu deh. Sahabatan itu pasti berantem. Pasti berantem. Dulu itu gue sama Liana ya, problemnya itu di saat baru lulus sekolah. Dulu kan pas sekolah bu intens banget, ketemu setiap hari. Nah pas udah setahun 2 tahun, itu renggang ya. Itu kayak kalau sahabatan tuh itu nggak sih, sehat nggak sih kalau cemburu-cemburuan? Kayak, kok lu lebih sering main sama teman kampus sih daripada sama itu gua? Sehat. Malah tuh kalau misalkan gua nih ya, gua misalkan nih sahabat gua nih si Audita gitu nih, jalan sama cowok, itu tuh gua ngerasa diselingkuhin tau enggak. Tapi kebalik, kalau si Audita ini dia jarang sih pacaran, soalnya emang gua mulu yang pacaran. Dia soalnya ngomong kayak gitu sama gua, dia tuh sering kayak ngomong, lu tau nggak sih, lu tuh jangan ngajak gue deh kalau lagi sama cowok lu gitu. Terus dia ngomong, gue tuh berasa diselingkuhin kalau ngeliat lu sama cowok lu. Dia ngomong begitu. Terus kalau gue nih ya, namanya masih remaja mungkin ya, kalau gue pembahasan yang nggak terlalu serius banget. Terus gue tuh emang toksik sama dia, Terus kayak pembahasan juga kayak tentang apa sih namanya, ngomongin boti gitu. Lo tau boti nggak sih? Kayak bocah-bocah TikTok. Terus kalau nggak orang-orang yang suka apa namanya, pacaran sesama jenis gitulah. Ya pokoknya sering ya begitu-gitu aja pembahasan gue, cuma itu seru banget. Terus kalau misalkan emang yang sering patah hati itu emang gue gitu. Nah, kasian banget anak. Iya yo. Aduh, kalau si Audita ini emang dia tuh jarang apa ya namanya, dia suka sama orang, suka sama cowok, cuma nggak terlalu kayak mendalam banget gitu, enggak. Terus kalau si Audita ini lebih kayak apa ya, dia nolep gitu hidupnya. Jadi kalau misalkan ditanya lu ada masalah apa hari ini, dia tuh selalu ngomong, gue nggak ada masalah apa-apa anjir, hidup gue cuma gitu-gitu doang gitu. Dia ngomong selalu kayak gitu, nggak ada pengalaman apa-apa. Bukan nggak ada pengalaman apa-apa sih, nggak ada. Pokoknya dia nolep, dan gue sekarang belajar nolep ya dari dia. Good. Kadang-kadang hidup itu perlu nolak ya. Terus sahabatan itu juga kadang-kadang anehnya itu, kalau kita nih mak pergi ya, kalau misalkan kita ada sahabatan banget, tiba-tiba aja baju samaan gitu. Padahal kita nggak janjian, saking ada instingnya kali ya. Iya.
Tapi gue jarang kalau sama dia kayak gitu, jarang. Ya karena baru bentar kali kan. Kalau gue Enggak, sama gue sama dia dari kecil. Kalau Tapi- kalau kecil itu emang sering, tapi itu janjian kalau waktu kecil. Gue dari umur 4 tahun udah ini sama dia. tapi kan lu pergi dulu Iya, abis itu pisah. karena gue pindah rumah kan, abis itu kita ketemu lagi gitu. Dan sekarang dia tinggalnya di Klaten sono, dia yang ninggalin gue sekarang. Emang parah banget lu tak lo, aduh ya Allah. terus kalau Enggak. gimana? Kalau Li itu kayak gimana ya, dia baik sih. Dia itu dia guru baik, Terus, random pokoknya lah. Pokoknya kalau misalkan kita lagi berdua nih ya, dibilang ih lu mirip gitu. Pokoknya nih dulu kan kita ikut kayak organisasi pramuka gitu. Nah di pramuka itu ada pembinanya tuh dia sering banget ketuker bedain gue sama temen gue, karena mungkin karena sering bareng-bareng kali ya. iya. Jadi kayak salah manggil nama, terbalik, begitu-begitu aja terus. Udah gitu kayaknya kalau misalkan sama Ali itu random banget sih. Kita sering nyasar sih. Kalau jalan-jalan suka kayak jalan-jalan kemana aja terus nyasar gitu. Nah itu random banget sih. Gue sama Ali itu sahabatnya berapa tahun dari SMK, berarti sekarang jadi ketahuan umurnya dong. 5, 6, 7, 8, kayaknya hampir 10 deh. Hampir 10 tahun deh temenan, sahabatan sih. Sebenarnya tuh ada lagi, 2 lagi. Cuman kayak kalau dari SMK itu kan kayak kita temenan sebangku tuh bakal lebih deket daripada sama Iya, teman yang lain gitu. iya. Kita itu sahabatan itu berempat. Ada Sabrina sama Alif. Nah, si Alif ini dia sekarang kayaknya lagi sibuk nyari uang kayaknya buat nikah kan, Lip. Nggak apa-apa ya, kita Doain ya nggak biar dia apa-apa. cepet nikah. Nah, Amin. terus kalau Sabrina ini dia udah nikah, udah alhamdulillah punya 1 anak. Lucu banget anaknya, sumpah. Jadi sekarang tuh Kalau lu kapan nikahnya? doain aja lah ya, doain aja. Nih gua tungguin yang ngedeketin mbak gua nih. Yang Gua tadi tungguin. telepon. Iya. Los lah. Gua tungguin lah. Tungguin. Udah sih gitu aja. Paling kalau sama Ali emang random aja sih, kayak receh banget pembahasannya. Kayak udah gitu nih, kita kalau kangen sama sahabat tuh kayaknya gampang banget gitu ngomong, ih gue kangen banget sama lu ya, ketemu gitu. Sedangkan kalau sama orang yang kayak pasangan gitu, yang kalau baru pacaran gitu, baru pacaran gitu, kayak baru deket gitu, kayaknya buat ngomong kangen itu kayak ih minder banget. Sedangkan kalau sahabatan Gengsi. itu nggak sih, kalau misalkan sahabatan cewek sama cewek nih, pasti kita kayak gandengan tangan, itu kayaknya biasa aja gitu. Iya, tapi orang tuh lebih Enggak, kalau lebihnya cewek itu kayak lesbi lah. enggak, kalau cewek itu kayak biasa aja gitu, gelendotan, peluk-pelukan. Iya, Coba iya. kalau cowok sahabatan kayak begitu. Enggak sih, gue Aneh biasa banget sih. aja, enggak. Kalau cowok gandengan pinggir jalan gitu, Enggak. itu aneh banget sumpah. Kayak cowok ketemu cipika-cipiki gitu tuh aneh Enggak, banget sumpah. Gue biasa aja gua. Ih, gue kalau enggak tuh sumpah lebih kegeli sih kayaknya dah. Bener-bener emang. Enggak, biasa aja. Udah sampai situ aja. Ada lagi? Udah sih itu aja. Itu aja ya. Kita ambil Pokoknya- lagi nih guys. Pokoknya makasih banyak banget buat sahabat-sahabat gue. Sehat-sehat terus kalian. Sehat-sehat terus kalian. Lagi. Next. Ini gara-gara kita sebutin cuma satu nama bukan berarti kita nggak Iya, sama sahabat-sahabat yang iya, lain nggak iya. itu ya, cuman deket juga, cuman kan yang lain tuh kayak lagi lebih sibuk, kayak mereka lebih sibuk sama kerjaannya, Iya. sama kuliahnya, sama rumah tangganya, jadi kita kayak lebih kayak lebih sungkan. lebih kayak bukan Sungkan, mau enggak, kalau lebih gua kurang tuh- pengalamannya gitu. Enggak, sama kalau mereka. gue tuh lebih kayak mau cerita, dia lagi sibuk nih gitu, dia lagi ada masalah, jadi kayak sungkan gitu kalau mau cerita lagi. Iya. Nggak, jadi kita jadi nggak sedekat dulu, tapi masih sering ini yang kalau ketemu tuh bisa kayak intens banget, bisa kayak 2 jam 3 jam Iya. ngobrol doang sampai lupa waktu, kadang seharian gitu. Enggak, kalau gue sama yang lain emang jarang ketemu karena jarak juga sih. Oke, kita ambil Next lagi ya. guys. Next. Ya. Masukin lagi. Ulang. Satu. Ya ampun. Ini ya. Bahasan yang ketiga. Cinta. OMG, cinta gila. Cinta nih guys, cinta guys. Aduh. Cinta. Lu dulu apa gue dulu nih? Dulu dah. Gua Menurut gue Iya cinta. sih. Apa-apa. Apa ya? Easy banget. Easy anjay, gue yang patah hati mulu kalau Cinta. Apa ya cinta? Cinta kayaknya semua rasa yang ada, apa ya, kayaknya kumpulan rasa-rasa gitu, mungkin kumpulan rasa-rasa. Karena menurut gua cinta itu kita mungkin saling kali ya. Iya. Cinta itu karena terbiasa, atau kalau kata gua sih
rasa sih, emang kumpulan rasa-rasa. Karena di kalau cinta itu kayaknya nggak cuman ada bahagia doang. Di situ pasti kita harus siap buat terluka, kecewa, sedih gitu. Karena cinta itu nggak cuman kayak bahagia aja sih. Iya kan? Iya, benar. Nah, menurut lu apa cinta? Menurut lu? Cinta itu menurut gue itu kata, bukan kata, tapi rasa. Iya kan, aja. memang rasa. Iya. Jadi tuh mengaku cinta itu bagi beberapa orang itu tidaklah mudah, Ferguson. Anjay. Anjay. Tapi nih ya, Apa? tidak apa ya, tidak mengakui cinta itu bukan berarti tidak cinta. Lo ngerti kan? Iya. Nah, Dan menurut gue juga nih ya, kayaknya cinta itu kayaknya cinta tanpa alasan. Ketika lu kenapa? udah nggak punya alasan buat mencintai tapi lu tetap cinta, itu menurut gue cinta. Di saat lu udah kayak, kalau baru awal-awal tuh kayaknya bukan cinta deh, kayak cinta pada. Lu percaya nggak cinta pandangan pertama? Enggak sih, kayaknya cinta pandangan pertama itu nggak ada sih. Gue nggak percaya. Karena cinta pandangan pertama itu kayak lebih ke nafsu aja nggak sih, kayak dia cakep loh, dia ganteng gitu. Karena kalau cinta itu kita harus terbiasa dulu, Gak kita ada yang harus, tulus. iya, Itu cinta memang itu gak ada. harus kita biasain dulu, kita harus deket dulu gitu, nyaman atau enggak gitu. Karena kalau kenapa gue bilang cinta itu tanpa alasan, lu ngerti nggak maksud gue? Kayak gimana coba menurut lu? Cinta itu tuh tanpa alasan kan. Cinta itu tuh nggak mandang kita dari segi apapun, tanpa alasan. Lo ngerti maksudnya kan? Maksudnya ya yang nggak mandang kita dari segi apapun, dia tuh nggak punya alasan buat cinta kita. Jadi kayak gue cinta sama lu, gue suka sama lu, emang gue ada rasa sama lu gitu. Gue nggak cinta sama lu yang ngelihat dari finansial lu, fisik lu, enggak. Dan gue tuh cinta karena sama lu itu bukan karena nafsu juga, ya emang gue cinta gitu. Enggak, kalau menurut gue itu kenapa gue bilang tanpa alasan itu, cinta itu ada ketika misalkan nih gue punya pacar, gue udah nggak tahu nih gue alasan gue buat bertahan sama dia itu apa, gue udah nggak tahu tapi gue tetap milih buat bertahan. Menurut gue itu cinta. Gue padahal nih dia ngeselin banget sih orangnya, kalau ketemu suka ini apa geledotan gitu, atau kalau ketemu suka manja gitu, gue kesel banget ya sama dia yang kayak gini gitu. Kalau gue main Gue game, tetap cinta gitu. iya tapi gue milih buat bertahan karena gue kayaknya kalau tanpa dia gue nggak bisa gitu. Itu cinta. Di saat lu udah nggak punya alasan buat bertahan tapi lu tetap bertahan, itu kayaknya cinta. Iya. Menurut gue itu cinta sih, sumpah. Pengalaman lu cinta itu apa? Enggak, maksudnya lu pernah jatuh cinta apa enggak pertama kali? Cinta pertama lah ya, cinta ini gue pertama. lagi ngerasain, Cinta pertama. Iya, ini gue lagi ngerasain. Gue sebelumnya emang pernah pacaran, pernah suka-sukaan gitu ya, bahkan sampai bertahun-tahun gue pacaran. Enggak sampai bertahun-tahun sih, paling ini cuma 1 tahun doang. Dan sekarang yang paling bener-bener kayak gue ngerasa apa ya, bener-bener gue ngerasa kayak ogep banget gitu. Gimana sih? Ogep tuh apa sih? Bahasa sekarang ogep tuh apa sih? Aduh, bego gitu. Oh. Kayak ya Bodoh lah ya. Iya, yang bikin gue ngerasa bodoh banget itu, gue udah suka sama orang hampir 5 bulan ini, tapi gue sempet ngakuin ke orangnya gitu. Karena kan gue kan kalau suka sama orang tuh belak-belakan gitu ya. Nah, gue ngakuin nih ceritanya nih. Nah, terus dia akhirnya tuh lama-kelamaan dia juga ikut suka sama gue. Dia akhirnya confess tapi kita nggak jadian. Nah, itu tuh kita ada chatan cuma 2 bulan doang ya kan. Nah, dari situ gue tuh emang ngerasa jadi pelampiasan doang gitu. Lo ngerti gak sih? Jadi pelampiasan. Dan akhirnya gue milih buat ngejauh nih. Pas gue ngejauh, dia sempet ngedeketin gue, entah dia ngerasa kehilangan atau gimana, gue nggak tahu ya. Dan akhirnya sebenarnya tuh gue masih ada rasa suka sampai sekarang. Dan jatuhnya
gue susah move on. Ente gitu lah, tapi walaupun gue udah menolak ente gitu, tetep aja gue masih suka sama dia. Di ghosting kan ya? Iya, di ghosting doang, tapi nggak tahu udah sampai sekarang masih suka chat sih orangnya, masih suka chat. Kalau gua kayaknya Ente. cinta pertama kayaknya pas SMK deh. Tapi enggak, pas jatuh cinta itu sebenarnya dia belum punya pacar. Sepertinya dia belum punya pacar. Kayaknya gue kalau misalkan cinta lebih kayak ya udah cinta gitu deh. Iya. Dia emang udah nggak punya pacar, kita juga kontak juga kayak cuman se ininya doang, seperlunya doang. Kita jarang banget kontak, tapi ya gue suka sama dia sih, cinta deh kayaknya. Enggak, awalnya tuh suka kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah ternyata pas lulus itu bener-bener kayak kontekannya tuh cuman kayak sekedarnya doang gitu. Iya. Kayak cuman seperlunya, kayak cuman ya udah gitu. Seenggaknya gue tahu dia baik-baik aja gitu. Nah, kayaknya udah 8 tahun deh gue suka sama dia. Itu bukan cinta sih kayaknya. Itu kayaknya lebih kayak setelah gue telaah, kayaknya itu lebih kayak obsesi mungkin ya, obsesi. Karena sekarang dia udah punya pacar. Beda. Karena ini gue beneran suka, bukan obsesi. Gue emang beneran Nggak, suka. kalau soalnya ini gue udah kayak nanya ke dosen, nanya ke sahabat-sahabat. Dosen gue juga bilang ini kayaknya obsesi deh gitu, coba dikurangin. Nah gue mulai mengurangi rasa gue sama dia gitu, kayak misalnya oh ya udah berarti gue udah gak boleh peduli, gue udah mulai ngeblok sih, unfollow IG dia, terus kayak WA udah nggak gue save itunya, kontaknya, terus kayak udah kayaknya tahun ini tuh harus kayak sebenarnya sih dari pertengahan tahun lalu itu gue udah mulai kayaknya harus buka hati deh. Dan sekarang lagi deket juga sih sama orang, ada deket juga. Tuh kan, lu kalau sampai nggak nikahin kakak gue nih, awas saya nikah itu gak kayak ayam coy, cepet banget gitu. Nggak, anjay. terlalu terpaksa lagi. Gue nggak mau kakak gue dinikahin karena terpaksa. Dengerin tuh Haika, dengerin ya, dengarkan sayang, dengarkan. Ya udah, pokoknya baru deketnya sih udah lumayan lama sih, dari awal tahun lalu kayaknya. Cuman kayak baru kayak temenan biasa gitu doang aja. Iya. Jadi sebut dong namanya, sayang. Allahu Akbar. Iya sih, dinamanya Allahu Akbar. Siapa? Dinamanya itu Allahu Akbar karena dia itu random emang orangnya. Ganteng orangnya. Emang parah banget. Gue tuh suka bingung ya, kenapa kisah cinta orang tuh bisa kayak gitu, sedangkan gue tuh ente terus, capek gue. Enggak, itu enggak kayak kisah orang-orang yang kita terus romantis gitu, enggak. Kita tuh kok nih, bayangin kalau chatan tuh cuman kayak bukan seperlunya sih. Cuma nanyain kabar. Ya, tapi setiap hari sih, cuma nanyain kabar, terus udah makan apa belum, yang kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Cuma kayak telepon, ya kalau telepon lama sih, kadang sejam 2 jam itu bisa. Dia juga padahal sempat ngilang juga loh. Sempat ngilang itu dia kayak ngilang sekitar dari pertengahan bulan ya, itu 3 bulan 4 bulan lah dia ngilang. Terus tiba-tiba dia datang lagi dengan kata-kata kayaknya gue mau serius deh sama lu gitu, kita ulang lagi dari awal. Cuman karena emang gue itu orang yang kalau udah nggak percaya itu bakal kayak iya udahlah, gue nggak bakal percaya lagi gitu. Udah gitu gue abis suka sama yang 8 tahun itu, dan gue nggak gampang banget buat percaya sih sebenarnya. Terus isu lah ya. Iya. Parah banget lo bikin trauma. Sebenarnya sih bukan yang baru ini yang bikin, dari yang 8 tahun itu. Iya, udah gitu banget lo bikin trauma. Udah gitu di sekitar kita banyak banget kayak perceraian keluarga iya, gitu benar. Kayak itu bikin kayak kayaknya enggak deh buat percaya gitu, kayaknya nanti deh buat percaya. Nah, dengan menghilang 3 bulannya dia nih, si Allahu Akbar itu yang menghilang, itu kayaknya bikin nambah kayak terus isu. Iya, kayak kayaknya bisa nggak sih nih gue sama dia gitu. Ya begitu aja sih sebenarnya. Terus isu. Bodo amat lah. Oh ya, cinta itu juga sebenarnya nih ya nih, si Plong. Menurut lu itu cinta yang bertepuk sebelah tangan tuh cinta apa bukan? Ya namanya cinta ya pasti bertepuk sebelah tangan. Tapi ada loh yang saling cinta gitu maksudnya. Misalkan lu ya suka, walaupun saling cinta tetap aja yang namanya cinta itu pasti ada sakit, pasti. Iya, maksudnya misalkan lu cinta sama dia tapi dia enggak, itu masih bisa dibilang cinta atau enggak? Masih Masih kan? Masih. Terus kalau perempuan
Terus kalau seseorang nih yang mencintai terus dia bilang, Tapi itu cinta tanpa apa ya? Tanpa respon. iya gitu aja sih ya. Sakit banget dong ya. Sakit banget, sumpah sakit banget. Ya Allah. Terus kalau misalkan ada orang nih yang cinta gitu, terus dia bilang, gue cinta kok sama, tapi gue rela kok ngeliat lu sama yang lain. Menurut lu itu tulus apa enggak? Ya kalau dari gua sih Tulus atau enggak perkataan dia yang kayak gitu tuh sebenarnya tulus atau enggak kata lu? ya tergantung sih, karena kan beda-beda orang ya. Kalau buat gua sendiri tuh, gua kalau suka sama orang nggak bakalan ngebiarinin dia jadi milik orang lain. Tapi kalau misalkan kayak dia emang kagak mau sama gue nggak maksa. Gue ya emang sakit gitu, gue nggak nerimain gitu. Berarti nggak, kalau menurut gue nih ya, orang yang bilang kayak gitu tuh nggak tulus sebenarnya. Nih buat kalian ya, nih cowok-cowok nih terutama, kalau misalkan cewek bilang, gue suka kok sama lu, gue cinta sama, tapi gue rela kok ngeliat lu sama yang lain, nggak apa-apa, yang penting lu bahagia. Asal kalian tahu aja guys, itu tuh hoax, anjir, itu hoax. Nggak ada perempuan yang mencintai tanpa mau memiliki. Semua perempuan itu yang mencintai pasti dia mau memiliki, pasti. Ini pasti, itu dipastikan. Kalau misalkan dia bilang, aku cinta kamu kok nggak apa-apa, kamu kalau cinta sama orang lain aku rela gitu, asal kamu bahagia. Asal kamu tahu aja dia bilang kayak gitu bukan karena dia tulus. Mau tau nggak? Nih, gua mau cerita sedikit, boleh nggak? Boleh. Nih, ya yang tadi itu tuh, yang tadi gua bilang gua ente itu ya kan. Gua nih confess ke dia, gua ngomong gua suka sama lu gitu. Terus dia ngomong stres gitu, kayak ngomong stres gitu kan. Terus akhirnya dia ngirim pap, dia kayak aib gitu, emang jelek sih kalau kata gue ya, dia emang jelek aibnya anjing. Dia toxic. Tapi di situ gue masih benar-benar ngerasain suka, nggak ada ilfilnya, tau nggak sih lo? Nah akhirnya kata dia nanya nih sama gue, gimana masih suka? Gue bilang masih, gue suka sama lo, gue suka seluruh apa ya namanya, gue suka apapun yang ada di lo gitulah. Terus kata dia, gila lo udah gila, gue digituin gila, tau gak sih, gue dikatain gila gitu. Emang lu gila anjir? Ya kan gue kan cinta anjir. Iya sih, tapi emang lu gila. Ya anjir. Aduh, sumpah. Nah, dia emang lu gila emang. Enggak bohong. Terus akhirnya dia apa mana? Ya, lu suka sama dia? Iya gue. Iya. Dia mau ngirim pap jelek gitu, yang penting lu, yang intinya lu suka sama dia kan. Sampai dia tuh, gue suka sama